Halo, langsung aja yuk kita intip dunia Assalamualaikum mikroorganisme warahmatullahi usus wabarakatuh. yang Bismillahirrahmanirrahim. nggak kelihatan mata. Sumber kita Rabbi kali ini tuh zidni sebuah ilma bagan warzuqni diagnostik. fahma. Ya, semacam peta visual gitulah buat ngenalin berbagai jenis protozoa usus. Misi kita, gini, membantu Anda supaya bisa cepat ngenalin perbedaan kunci di antara makhluk-makhluk super kecil ini. Cuma dengan lihat bentuknya aja di bawah mikroskop, bagan ini nunjukin bentuk-bentuk khas mereka. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Pertama nih, ada Giardia intestinalis, itu di gambar A. Coba dia perhatiin, ada dua bentuk utama. Yang pertama namanya trofozoid, ini bentuk aktifnya. Lincah gitu. Bentuknya unik, kayak tetesan air mata, terus ada cambuk kecilnya buat gerak. Itu namanya flagella. Satunya lagi tuh kista. Ini kayak kapsul tidurnya gitu. Bentuknya oval, lebih tahan banting ya di lingkungan luar. Khas banget kan? Nah, di sebelahnya ada Dientamoeba fragilis, B. Ini lebih simple. Biasanya cuma kelihatan bentuk trofozoidnya aja, ukurannya lebih kecil dan agak bulat kita. Ini, trofozoid yang aktif, yang cari makan, bergerak, sama kista yang jadi semacam benteng pertahanan, itu bukan cuma kunci buat identifikasi di lab, tapi juga ngasih kita petunjuk penting loh tentang siklus hidup parasit ini. Gimana mereka bisa bertahan di luar tubuh terus menginfeksi lagi? Nah, iya ya. Pemahaman soal bentuk aktif sama bentuk tidur ini jadi makin penting pas kita lihat kelompok berikutnya. Geng Entamoeba nih, gambar C sampai F. Ini agak mirip-mirip, tapi ada satu yang perlu diwaspadai. Entamoeba histolytica, C. Ini penting banget secara klinis. Lihat deh variasi bentuk trofozoidnya, 1 sampai 4. Kadang dia bisa memangsa sel darah merah kita loh. Kistanya juga ada 3 sampai 5. Amoeba usus. Yang lain, kayak Entamoeba coli, coba perhatikan kistanya lebih besar, terus intinya lebih banyak, atau Entamoeba hartmanni, itu kan bagian dari C, tapi lebih mungil. Terus ada Iodamoeba buchli, dengan ciri khasnya vakuola glikogen besar di kistanya, sama Endolimax nana, yang kecil mungil dengan kista oval. Itu umumnya numpang lewat aja, nggak bikin penyakit. Tapi si histolitika ini, wah beda cerita. Dia bisa menyebabkan disentri amuba yang serius. Oh, oke oke. Jadi bisa bedain si serigala histolytica dari domba-domba lain yang mirip itu krusial banget ya buat dokter. Buat nentuin diagnosis sama pengobatan yang tepat. Selain bentuknya yang kadang nelen sel darah merah itu, ada trik lain nggak sih di lab? Biar pasti gitu, nggak salah diagnosis. Pertanyaan bagus. Tentu saja, selain morfologi visual di mikroskop yang jadi langkah awal ya, ada juga teknik lain, misalnya pewarnaan khusus atau bahkan tes molekuler, deteksi antigen gitu, buat konfirmasi. Terutama kalau kasusnya agak meragukan. Tapi pengenalan bentuk dasar ini ya tetap fundamental. Kemampuan melihat detail kayak jumlah inti dalam kista, terus ukuran, atau adanya struktur khas macam vakuola glikogen di iodamoeba. Itu skill dasar yang penting. Oke oke, jelas sekarang. Lanjut ya, ke kelompok terakhir, gambar G sampai L. Ini adalah organisme yang membentuk baju zirah lain, yaitu spora atau ookista. Ini cara mereka bertahan hidup di luar inang, semacam benih parasit yang tangguh gitu. Ada spora mikrospora, G, kecil-kecil banget tapi banyak jumlahnya. Lalu blastokistis hominis, H, wah ini bentuknya bisa macam-macam. Kemudian ookista cryptosporidium, I, ini kecil dan bulat atau oval. Nah, ini menarik nih, Cyclospora J ditunjukin dalam dua bentuk. Yang belum matang, belum berspora, sama yang udah siap menginfeksi. Ada juga Sarcocistis K yang punya sporokista di dalam ookistanya. Dan terakhir, ookista isospora belli, L. Ini ukurannya paling gede di kelompok ini, bentuknya oval. Iya, yang menarik di sini itu bagaimana keragaman bentuk baju zira ini sebenarnya mencerminkan strategi adaptasi yang beda-beda terhadap lingkungan usus yang ya keras kan. Misalnya nih, ukuran Ookisa cryptosporidium yang kecil itu memungkinkan dia lolos dari penyaringan air. Sementara isospora yang lebih besar punya struktur internal yang beda lagi.
Ini juga menimbulkan pertanyaan penting buat laboratorium. Gimana ciri-ciri unik ini bisa dimanfaatkan buat diagnosis banding yang cepat dan akurat, buat bedain satu jenis dari yang lain? Jadi, kesimpulannya apa nih dari penjelajahan visual kita barusan? Jelas ya, dari bagan ini aja kita bisa lihat betapa beragamnya dunia mikroprotozoa di usus kita. Mulai dari yang punya flagela kayak Giardia, terus kelompok Amoeba entamoeba dengan segala kemiripannya itu, sampai yang pakai baju zirah, spora, atau okista. Masing-masing punya bentuk dan tahapan hidup yang unik, ya kayak sidik jari visual mereka gitu. Tepat sekali. Dan penting nih untuk Anda ingat, kemampuan ngenalin bentuk-bentuk ini secara visual lewat mikroskop itu adalah langkah awal yang krusial, dasar banget. Ini fondasi sebelum kita melangkah ke teknik yang mungkin lebih canggih kalau memang diperlukan. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau kita lihat betapa bedanya ya penampilan organisme-organisme mikro ini, kira-kira gimana ya kaitan antara struktur tubuh mereka yang spesifik itu dengan cara mereka bertahan hidup di dalam usus kita dan mekanisme unik mereka masing-masing dalam menyebabkan penyakit. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.